sangat dipengaruhi oleh jenis ekosistem dan cara penggunaan lahannya. Nah, semakin alami atau lestari suatu ekosistem seperti hutan atau agroforestry, maka semakin tinggi stok karbonnya. Karena dia mampu menyimpan lebih banyak karbon dalam biomasa tanah dan biomasa dan tanah. Sebaliknya, perubahan penggunaan lahan seperti deforestasi, konservasi menjadi lahan pertanian, atau pemukiman akan mengurangi stok karbon akibat hilangnya vegetasi dan gangguan pada tanah. Nah, manfaat pada manfaat pada pelatihan ini nanti kita bisa melakukan stok karbon itu gimana caranya berperan penting dalam mengatur keseimbangan karbon di atmosfer karena berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida di sini. Sebagian besar stok karbon suatu ekosistem semakin besar pula kemampuannya untuk menahan laju perubahan iklim dengan menyerap emisi karbon dari atmosfer. Oke, nah ini mungkin, nah untuk sesi ini tujuannya apa? Nah, untuk di sini dalam sesi ketiga ini kita akan mengetahui seberapa banyak karbon yang disimpan dalam suatu ekosistem dari perubahan penggunaan lahan yang udah kita olah sebelumnya. Nah, pada sesi kedua kan sebelumnya kita sudah melakukan modeling. Nah, misalkan kemarin kita sudah melakukan modeling untuk tutupan lahan di masa depannya. Maka dari itu kita bisa menghitung nanti stok karbonnya di masa depan. Nah, ini adalah definisi software Invest-nya itu sendiri adalah perangkat lunak berbasis open source juga yang biasa digunakan untuk memodelkan, menganalisis, dan menilai jasa ekosistem serta dampak dari perubahan tata guna lahan terhadap lingkungan dan manusia. Nah, kelebihan dari software ini adalah tentu dia open source, nah, modular dan fleksibel. Nah, ini dia juga berbasis data spasial. Nah, mungkin ada juga kekurangannya. Nah, tapi kekurangannya adalah dia membutuhkan data yang spesifik. Nah, dari misalkan data pengguna lahannya dengan tabel nilai karbonnya nanti serta peta pengguna lahan di prediksinya. Bahkan di sini juga kita bisa menghitung nilai karbon nantinya, bahkan diskon karbonnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya kutip dari KLHK. Nah, sebenarnya uh, stok karbon menurut KLHK itu sudah ditentukan secara nasional bahkan regional. Nah, ini adalah stok karbon menurut data KLHK. Nah, kalau tipe tutupan lahan dari KLHK itu kurang lebih dia 20 23 klasifikasi ya, kurang lebih. Nah, tentu di sini kan masing-masing karbonnya itu berbeda ya. Misalkan tubuh air pasti nilai stok karbonnya itu nol karena di sana tidak ada karbon, tidak ada vegetasi dibandingkan dengan hutan, lahan kering bahkan primer. Dia memiliki stok karbon sekitar 100 ton per hektar. Nah, di sini juga dia dibagi menjadi tipe skala regional. Yang ini adalah tipe skala nasional. Kalau yang ini adalah tipe skala regional. Nah, kalau skala regional ini lebih spesifik lagi sesuai dengan jenis vegetasi yang ada di masing-masing wilayah. Misalkan Bali, Bali sama NTB itu. Dia memiliki stok karbon di masing-masing tutupan lahan itu sekian. Nah, misalkan ini pada hutan rawa. Di NTB tuh pada hutan rawa dia memiliki stok karbon nol. Sedangkan misalkan pada Kalimantan sama Sulawesi, kenapa dia memiliki stok karbon tinggi? Karena kita ketahui bahwa pada hutan rawa, misalkan bakau gitu kan, kalau di NTB atau Bali sama NTB kan hutan bakau itu tidak ada. Makanya yang ada hutan bakau itu ada di Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Kita tahu bahwa hutan bakau itu kan dia memiliki banyak bahan organik. Nah, karena di sana kan banyak seresah dari daun dan sebagainya. Kalau di NTB itu tidak ditemukan adanya hutan bakau, makanya dia tidak ada. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini nanti salah satu eh,
yang akan kita gunakan pada software Invest, nanti kita input berdasarkan data tutupan lahan kita yang udah kita olah pada sesi 2. Gitu. Misalkan kemarin kan ada grid 1 itu ada badan air sampai padang rumput. Nah, ini sumbernya saya pakai dari referensi dari jurnal-jurnal, teman-teman. Nah, ini kalau pakai data KLHK, kalau pakai data ini, dia sudah terhitung menjadi nilai stok karbon secara keseluruhan. Nah, sedangkan di IMPES ini, dia memperhitungkan nilai karbonnya dari eh, C- nilai ini ada nilai bio apa, biomas, ada biomas bawah, dan soil, bahkan ada di sini ada seresahnya gitu. Nah, itu nanti data-data ini perlu dikumpulkan terlebih dahulu, baru bisa dilakukan analisis pada software Invest gitu. Nah, sebenarnya rumus dari stok stok karbon itu sederhana gitu. Dia cuma ditambahkan saja dari total, misalkan total C above, terus total eh, karbon bawah, soil, bahkan eh, karbon seresahnya gitu. Nah, ini baru ditambah-tambahkan, baru nanti kelihatan hasil nilai total stok karbonnya. Nah, di sini juga kita bisa melihat gimana karbon eh, si, 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 eh, karbon ini ya, kita bisa melihat apakah karbon itu bertambah sama karbon itu hilang. Nah, nanti kita bisa melihat kalau nilai karbonnya positif, berarti dia ada peningkatan karbon. Nah, dia menyerap karbon, meningkat. Sedangkan nanti nilainya kalau dia negatif, berarti ada pelepasan karbon. Berarti nanti mungkin ada terjadinya deforestasi hutan atau degradasi lahan gitu. Oke. Nah, mungkin eh, di sini apa sih maksud dari CBOB? Nah, CBOB itu biasa karbon di atas permukaan tanah. Nah, itu biasa dihitung dari biomas batang, daun, bahkan cabang dan sebagainya. Sedangkan CBLO ini adalah karbon di bawah permukaan tanahnya, seperti akar eh, dan sebagainya lah gitu. Sedangkan karbon soil ini adalah eh, karbon tanahnya itu sendiri. Nah, biasa kita tahu bahwa nilai karbon yang paling tinggi itu biasa terjadi pada soil. Kenapa soil? Karena dia memiliki kandungan bahan organik tinggi. Nah, salah satunya misalkan pada eh, penggunaan lahan penggunaan lahan mangrove. Nah, itu bisa mangrove itu dia mempunyai eh, stok karbonnya paling tinggi lah. Biasa gitu. Mangrove, lamun itu dia mempunyai stok karbonnya paling tinggi ya. Nah, sedangkan di data kita di sini nggak ada data mangrove lah. Nah, biasa oh, data kita ini hanya eh, adanya hutan. Nah, di sini kita ketahui bahwa hutan itu juga menjadi salah satu menjadi bank karbon ya kita ketahui. Nah, di sini karbon hutan itu dia memiliki nilai paling tinggi sekitar 10.000 koma sekian dibandingkan nilai atas bawah bahkan seresahnya. Oke, kita next. Nah, ini adalah salah satu apa namanya? Salah satu interface pada software Invest itu. Nah, di mana nanti kita akan input data tutupan lahannya, dan nanti di sini kita masukkan karbon carbon pools yang sudah kita yang sudah saya berikan pada data Excel. Nah, di sana data Excelnya seperti ini. Nah, seterusnya bisa kita melakukan. Nah, di sini ada lebihnya. Kita bisa eh, melihat harga karbon per ton. Dalam satuannya nanti USD, nilai persentase diskon ekonominya berapa, persentase perubahan harganya berapa. Nah, nanti di sini bisa kita lihat. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke software Invest-nya. Oke, mungkin sebelum masuk ke software Invest-nya, mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman.
Oke, sebelum masuk pada software Investnya, mungkin teman-teman bisa download dulu datanya yang ada di link Google Drive yang sudah saya berikan. Ya, ini ya. Data dari tiga. Nah, dua-dua data ini. Ini nanti diekstrak dulu datanya. Datanya ini ada dua, data tutupan lahan dari tahun 2017 sampai 2035 yang udah saya olah sebelumnya. Nah, jangan lupa nanti data Excelnya juga di-download. Oke, di sini ada berbagai macam pilihan. Oke, lanjut ya. Oke, di sini ada berbagai macam pilihan dalam software Invest itu sendiri. Nah, di sini bisa kita melihat carbon storage di sequence, kuasa blue carbon, dan kuasa vulnerability. Bahkan di sini bisa kita, nah di sini adalah eh, apa namanya, istilahnya data yang bisa kita olah lah gitu. Nah, sedangkan untuk eh, apa namanya, untuk kita menghitung estimasi stok karbon itu tutup lahan, kita akan menggunakan yang namanya carbon storage dan sequence. Nah, ini untuk perhitungannya. Oke, teman-teman bisa buka. Nah, di sini ada namanya workspace directory. Nah, ini adalah tempat kita akan menyimpan filenya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa simpan nanti filenya di sini. Nah, misalkan teman mau nyimpan filenya di mana, kan saya mau nyimpan di sini ya. Cek, hasil invest. Nah, teman-teman tinggal pilih foldernya. Kalau udah, nah, teman-teman bisa pilih foldernya, baru select. Nah, kan lebih gitu. Kalau ini ya opsional. Kalau mau tulis juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada baseline. Baseline LULC. Berarti baseline ini adalah data tutupan lahan awal. Nah, di mana data tutupan awal kita adalah tahun 2007, 2017. Nah, makanya data yang kita input adalah ini data raster. Karena dia butuhkan adalah data rasternya. Gitu. Nah, kita input data rasternya. Bentar, kemarin simpan di bentar, raster, hasil raster. Bentar ya. Oke. Nah, kita input data tutupan lahan awalnya, misalkan data 2017 gitu. Nah, nah ini data tutupan lahan 2017. Nah, di sini ada carbon pulse. Nah, karbon yang di sini yang dibutuhkan adalah formatnya CSV. Makanya yang saya kirimin itu adalah data format CSV-nya. Nah, di sini datanya tinggal kita tambah saja. Misalkan ini saya nyimpen filenya di tarik, tar, ada Excel. Nah, ini carbon pulse. Nah, tinggal di set. Oke, mungkin perlu diketahui untuk format Excel-nya. Misalkan mana ya tadi? Excel. Oke. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, ini ada namanya LU code. Nah, ini adalah format bawaan dari software Invest itu sendiri. Nah, nanti misalkan dirubah, eh, kalau dirubah kode ini, dia tidak akan bisa gitu. Coba ya, coba saya ubah ya. Misalkan saya kasih value. Oke, saya save. Nah, saya coba.
karbon full. Nah, datanya nggak bisa karena dat kolom yang dibutuhkan ini adalah LU code katanya. Nah, makanya kita kasih nama sesuai sama yang dibutuhkan gitu dengan format LU code. Nah, mungkin saya rubah kembali. Nah, di sini berarti LU code. Nah, ya. Nah, baru berhasil gitu teman-teman. Nah, itu eh, perlu diperhatikan untuk format dari Carbon di sini formatnya harus CSV. Nah, di sini ada calculate sequence. Nah, di mana calculate sequence ini kita bisa menambahkan eh, data tutupan lahan untuk prediksinya gitu, untuk menjadi data pembanding dari tahun 2017-nya. Kita tambahkan data hasil prediksinya, berarti hasil prediksi yang 2035. Oke, kita masukin datanya, formatnya raster tip ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada namanya rune validation model. Nah, untuk baseline kan di sini baseline-nya adalah data tutupan lahan 2017. Nah, di sini kita tinggal pilih saja 2017. Nah, sedangkan alternatifnya di sini kita pilih 2035. Nah, di sini ada namanya eh, freeze carbon. Maksud dari freeze carbon ini adalah eh, nilai nilai karbon, eh, nilai pasar karbonnya itu sendiri. Nah, biasa kalau di internasional, misalkan nilai eh, pasar karbonnya itu sebesar umumnya ya, sebesar 5 sampai 50 USD per ton CO2. Nah, sedangkan misalkan kalau kita anggap kalau di Indonesia lah gitu. Nah, kita kalau di Indonesia untuk harga market karbon saat ini sekitar 4 sampai 6 USD ton CO2. Nah, nah untuk nilai ini kita bisa pakai misalkan kita ambil nilai tengahnya adalah 5 gitu. Nah, 5 USD ton eh, ton CO2. Nah, sedangkan nilai annual market di sini adalah biasa dipakai untuk menghitung eh, market diskonnya gitu. Nah, biasa nilai misalkan nilai uang sekarang eh, lebih berharga daripada nilai masa depan. Nah, jadi biasa dipakai eh, biasa apa ya istilahnya? Menghitung nilai net present value-nya. Nah, biasa kalau saya baca di literatur itu biasa nilainya sekitar 3 sampai 10% gitu. Nilai ininya net value net net present value-nya. Nah, mungkin kita bisa pakai 5 juga misalkan 5%. Gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman kalau mau pakai nilai karbon kalau ini opsional sih sebenarnya mungkin teman-teman bisa pakai sesuai referensi atau uh, sesuai referensi dan sebagainya mungkin bisa dicoba itu untuk nilai harga karbonnya, annual market discountnya, bahkan annual price change-nya berapa gitu. Nah, sedangkan kalau annual price change-nya adalah uh, perubahan harga perubahan harga karbon per tahunnya gitu. Nah, misalkan nih kalau perubahan harganya per tahun, apakah kalau dia stabil berarti kita pilih nol gitu. Tidak ada eh, perubahan harganya gitu. Misalnya kalau
perubahan harganya meningkat, misalnya karena regulasi apalah istilahnya kredit karbonnya naik misalkan, bisa jadi misalkan dia naik berapa persen gitu, misal 2 sampai 5 gitu. Nah, biasa kalau yang saya baca ya, untuk kasus yang ada di Indonesia itu biasa dia naik sekitar dua 2% per tahun gitu. Nah, mungkin kita bisa pakai ya 2%. Kita kita coba saja. Nah, kurang lebih eh, ini saja untuk apa namanya? Untuk data yang diinputkan untuk software Invest ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa run modelnya. Nah, ini kalau sudah diisi semua tinggal di run. Nah, kalau sudah di run, nanti ada apa namanya? Pesan di sini. Apakah datanya itu error atau apa namanya? Apakah datanya itu error atau berhasil, nanti kurang lebih nanti seperti ini. Nah, kalau ini udah langsung sukses teman-teman, langsung finish. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa lihat, ini untuk kategori log ya. Nanti misalkan kalau ada error nih, atau mungkin ada teman-teman mau ada perubahan data, teman-teman bisa pilih yang setupnya. Ini bisa direvisi, baru di run kembali ya. Nah, kalau sudah sukses seperti ini, teman-teman bisa lihat datanya di log penyimpanan tempat eh, disimpan file hasil impesnya itu tadi. Nah, misalkan tadi saya simpan di sini. Nah, ini ada hasil impes. Nah, nanti datanya bakal seperti ini. Datanya ada data eh, carbon change. Ini adalah karbon perubahannya. Nah, di sini ada karbon alternatif, berarti karbon prediksinya. Sedangkan yang baseline adalah data eh, karbon awalnya gitu. Nah, sedangkan di sini ada output data itu tadi, ada data C above, terus C below, sesuai sama data Excel yang sudah kita kasih tadi. Nah, ini kan datanya sudah formatif semua nih. Nah, mungkin teman-teman bisa buka QGIS. Kita mau coba lihat hasil datanya gitu. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, di sini juga ada namanya data report HTML. Nah, mungkin teman-teman bisa buka. Nah, ini adalah data keterangan dari Impes itu sendiri. Misalkan di sini bisa kita lihat. Nah, carbon baseline. Nah, baseline ini adalah data eh, karbon tutupan lahan tahun awalnya. Baseline itu kan tadi yang kita input adalah data 2017. Nah, berarti data tahun 2017 dia itu memiliki stok karbon sebesar berapa juta ya? 2 sekian metrik per ton. Ini masih satuannya mg ya. Mg per ton. Nah, sedangkan pada tahun 2035 hasil prediksi kita itu sekitar 2 juta sekian mg per ton. Nah, sedangkan di sini ada namanya karbon perubahannya. Nah, carbon change ini adalah data hasil, kan ini bisa kita lihat secara data. Misalkan baseline-nya ini sekian, alternatifnya sekian. Oh, berarti di sini kan ada perubahan ya. Lebih tinggi yang baseline dibandingkan data alternatifnya. Berarti dia kurang, berarti dia minus gitu. Nah, berarti dia stok karbonnya itu minus berapa juta sekian mg per ton gitu.
Nah, mungkin ini kalau mau teman-teman konversi menjadi nilai, oh ini juga misalkan ada net present value, ini adalah nilai kerugian karbonnya. Kalau datanya karbonnya menurun, berarti nilai kerugiannya itu adalah misalkan 14 juta, ini satuannya dolar ya, teman. Nah, nanti kalau mau dikonversi menjadi rupiah, mungkin tinggal dikonversi aja nilai ini ya. Karena ini masih satuan USD. Nah, ini nanti tinggal dikonversi aja data. Nah, mungkin ini adalah informasinya yang perlu dicatat. Nah, mungkin bisa teman-teman buka di software Qigisnya sini. Nah, kita input data hasil impesnya gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa buka di mana tempat nyimpan folder hasilnya. Ya kan saya nyimpennya tadi di sini, folder latihan data hasil impes. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini adalah karbon baseline-nya. Nah, ini datanya langsung ke input gitu teman. Nah, berarti total stok karbon tertingginya adalah eh, ini dua 239, sekian. Nah, ini adalah total stok karbonnya yang paling tinggi ya. Mungkin kita bisa kasih warna simbologi. Di sini saya kasih warna kan ini. Ah, bentar. Nah, biasa misal kita pakai green. Nah, nah, karbon kan warna hijau gitu. Nah, bisa kita lihat kalau karbon tertingginya itu pada daerah ini. Nah, kan berdasarkan data tutupan lahan kita, kan di sini adalah hutan gitu, teman-teman. Nah, pasti di sini dia memiliki eh, nilai karbon yang tertinggi gitu dibandingkan eh, kawasan pemukiman dan sebagainya, nilai karbonnya rendah gitu. Di sini kenapa pada pemukiman? Nah, di sini kan lahan terbangun gitu. Kenapa nilainya nol? Nah, karena lahan terbangun itu kan dia memiliki nilai karbonnya eh, rendah sedikit lah gitu ya. Kalau saya lihat berdasarkan penelitian-penelitian eh, yang sudah dilakukan, dia itu nganggap lahan terbangun itu nilai karbonnya nol karena dia tidak memiliki stok karbon gitu. Mungkin ada sedikit, mungkin ada vegetasi seperti pohon dan sebagainya sedikit, namun mungkin di sana dia tidak terhitung kalau baseline-nya adalah data tutupan lahan. Mungkin kalau lebih detail mungkin bisa terhitung gitu teman-teman. Misalkan skala, misalkan kalau datanya skala penggunaan lahan gitu, bahkan uh, bangunan itu mungkin terhitung nilainya kurang lebih segitu itu. Nah, ini adalah data karbon 2017. Nah, ini adalah kita input yang karbon alternatifnya. Nah, ini adalah data prediksinya, teman-teman. Mungkin saya kasih warna. Nah, ini adalah karbon hasil prediksinya. Nah, nah kita lihat ada perubahan yang warna hijau ya. Nah, di sini juga ada namanya carbon change, perubahannya. Nah, di sini dia bisa dilihat apakah eh, karbonnya itu bertambah atau hilang. Nah, berarti kalau nilainya minus, berarti itu dia berkurang gitu. Sedang kalau nilainya plus, berarti dia bertambah. Kalau nilainya di tengah-tengah atau nol, di sini eh, nilai karbonnya itu tetap tidak ada perubahan gitu. Nah, coba kita lihat, kita ganti warnanya. Nah, saya kasih warna apa ya? Spektra ini. Nah, di sini bisa kelihatan.
Nah, kalau oh, terlupa nih. Kan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, berarti kalau karbonnya warnanya merah, berarti ini karbonnya hilang gitu, loss. Nah, sedangkan kalau nilainya tinggi, berarti dia karbonnya itu bertambah. Nah, di sini ini nilainya bertambah dan sebagainya. Nah, nah, di sini juga bisa kita lihat data-data eh, karbon inputnya tadi, misalkan karbon untuk soilnya. Nah, di sini ada dua, ada alternatif sama baseline. Nah, ini untuk data soil, data soil untuk tahun 2017. Nah, ini untuk data soil tahun 2035 gitu. Nah, bisa dilihat untuk soil. Nah, jadi inputnya itu banyak, teman-teman. Hasilnya itu banyak gitu. Nah, ini untuk soil. Nah, ini nilai nilai karbon untuk soil. Nah, nah tertinggi di sini pada hutan. Nah, kurang lebih seperti itu. Bahkan di sini ada nilai CBOB-nya juga. Nah, kita lihat untuk CBOB. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini untuk nilai CBOB-nya tertinggi adalah 86 sekian. Ya, mungkin itu saja sih untuk hasil dari software Invest itu sendiri. Nah, kalau kita ngolah secara manual, itu sebenarnya kita main di data atribut sebenarnya teman-teman. Kalau kita nggak pakai software Invest ya, misalkan saya kasih contoh ya. Kalau secara manual, kita itu main di data, nah misalkan ini ya, data tutupan lahannya. Nah, kalau kita ngolah secara manual, di sini kita perlu input masing-masing datanya. Misalkan kita main di Open Attribute ya. Nah, ini kita isi sesuai data Excel-nya. Misalnya kita tambahkan untuk nilai, misalkan di sini ya, C above, C above, C above-nya. Nah, sampai di sini kita tambahkan sampai nilai sesuai data Excel-nya itu, teman-teman. Nah, setelah itu, kan untuk rumus dari stok karbon itu adalah total dari masing-masing eh, stok karbon yang kelima itu ada cebok, soil dan sebagainya. Baru kita tambahkan di sini. Nah, tentu itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama dan juga kita belum eh, apa namanya? Kita belum melakukan rumus dari misalkan untuk perubahannya, terus total misalkan nilai ekonomi karbonnya berapa, berapa berapa sih net value-nya tadi ya. Nah, kalau kalau secara manual memang eh, sangat ribet lah gitu teman-teman. Mungkin sangat panjang juga gitu. Nah, kita main di data atributnya, kita main di data raster kalkulator biasanya. Nah, kita main di sini. Kita gimana cara kita menjumlahkan dan sebagainya. Nah, kita mainnya di sini kalau secara manual. Tapi kalau kita pakai software Invest, nah itu kita cuma input data tutupan lahannya sama data Excel-nya gitu teman-teman. Maka hasilnya seperti ini. Nah, tentu di sini lebih efektif lah gitu, lebih cepat dan efektif gitu. Bahkan kita dikasih eh, informasi seperti ini, ada data karbon, baseline-nya berapa, prediksinya berapa dan sebagainya. Oke, mungkin itu saya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terkait tentang bagaimana cara menghitung stok karbon?
Nah, mungkin kalau memang nggak ada pertanyaan, kita coba ini ya. Saya punya contoh jurnal ya. Kita coba baca. Kan. Nah, ini adalah salah satu referensi saya untuk eh, mencoba modelingnya. Nah, ini adalah pengaruh eh, land use sama land cover terhadap bagaimana stok karbonnya dan nilai ekonominya di sini. Nah, coba kita lihat di bawah. Nah, alurnya sama seperti apa yang kita olah sebelumnya. Namun di sini dia memakai data tutupan lahan hasil pengolahannya sendiri. Nah, sedangkan kita kemarin hasil tutupan lahannya kan kita menggunakan data dari Sentinel gitu. Kita tidak mengolah data tutupan lahannya. Nah, mungkin teman-teman kalau memang mau menjadikan judul ini riset, nah tentu teman-teman perlu ngolah data tutupan lahannya sendiri misalkan. Nah, baik itu menggunakan metode supervisor yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, itu idealnya untuk memprediksi itu membutuhkan waktu temporalnya 5 tahun gitu. Range-nya 5 tahun. Karena yang kita pakai kemarin adalah 3 tahun. Mungkin selisih perubahannya nggak terlalu banyak. Nah, biasa kalau untuk menghitung luas perubahan penggunaan lahan itu biasanya datanya dipakai range-nya itu 5 tahun, 5 tahun atau 10 tahun karena perubahannya signifikan. Nah, ini bisa kita lihat referensinya. Nah, ini kan data tutupan lahannya tahun 2000 sampai 2018. Nah, dia memprediksi 2024 di sini. Nah, setelah dia memprediksi 2024, di sini dia melakukan ground check lapangan biasanya. Apakah data hasil prediksinya itu benar dan sebagainya. Nah, ini adalah data perubahannya. Nah, setelah itu dia menghitung stok karbonnya gitu. Nah, ini dia nilai tertingginya adalah 201 mg per hektar. Nah, sama. Sama kayak seperti data kita. Tapi dia di sini menggunakan referensi data pernah. Ini dia menggunakan data carbon ground sebesar di sini. Nah, karena yang sudah saya bilang tadi sebelumnya untuk melihat data karbon pada carbon pulse ini di setiap wilayah itu pasti berbeda-beda gitu teman-teman. Nah, kita nggak bisa menyamakan kalau emang sumbernya itu dari sini gitu. Nah, tapi kalau emang eh, pakai standar nasional yang sudah saya bilang tadi, misalkan kita pakai data dari KLHK atau enggak mungkin kita pakai data hasil dari lapangan gitu. Nah, itu bisa juga dipakai gitu. Nah, misalkan kita mau ngambil data sampel karbon nih di lapangan, misalkan Ciabob. Nah, kita ngukur nih, kita ambil ngukur misalkan kita ukur tinggi pohonnya berapa, lebar batangnya berapa, dan sebagainya. Baru kita masukkan datanya di sini. Nah, biasa kalau udah seperti ini, dia menggunakan data nilai rata-rata dari hasil pengukuran tersebut. Misal di hutan nih, kan di hutan luas kan. Nah, setelah itu mereka misalkan pohonnya dihitung satu-satu. Nanti hasilnya itu dia menggunakan nilai rata-rata untuk melihat stok karbon secara keseluruhan gitu. Nah, sama juga dengan soil misalkan. Kalau soil biasanya dilakukan juga biasa pengukuran lapangan. Diambil nilai karbon tanahnya. Biasa karbon tanah itu identik dengan C organik. Nah, mungkin teman-teman ilmu tanah pernah dengar itu C organik itu apa. Nah, nanti itu ada rumusnya, teman-teman. C organik, terus nanti ada nilai BPBJ-nya dikonversi dan sebagainya. Nah, sebenarnya untuk menghitung karbon kalau kita ngambil di lapangan itu sangat ribet, teman-teman. Ribet dan tentu membutuhkan waktu yang
lama gitu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, nah, ini hasilnya dan terusnya di bawah. Nah, ini dia eh, nah, ini nilai ekonominya. Nah, sudah saya bilang tadi, untuk nilai ekonominya bisa dilihat pada tabel ini. Kalau mau teman-teman misalkan punya data nih dari tahun ke tahun. Nah, teman-teman tinggal hitung saja nilai karbon per tahunnya berapa, nilai ekonominya berapa, dan sebagainya. Nah, kalau ini kan dia eh, buat datanya masing-masing tahun ya, berdasarkan datanya. Nah, gitu. Kurang lebih. Oke, kalau memang sudah ya tinggal datanya tinggal dibahas saja sih. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Oke, mungkin saya lanjut aja ya. Nah, mungkin untuk materi terakhir kita adalah di sini layouting ya. Kita gimana sih caranya nge-layout gitu pada software QGIS. Nah, misalkan kita mau layout peta ini ya. Nah, misalkan oke, peta apa ya? Kita mau layout peta. Nah, mungkin saya mau layout peta tutupan lahannya ya. Nah, peta tutupan lahan ini saya mau layout. Nah, pertama mungkin kita bisa rubah dulu eh, warnanya. Pilih properties, simbologi. Nah, di sini pilih kategori. Dan di sini value-nya pakai yang nilai kategori, baru diklasifikasikan. Nah, baru dia bisa. Nah, kalau setelah itu di-apply. Nah, karena di sini kan masih ada garis garis luarnya yang berwarna hitam, kita bisa menghilangkannya biar warnanya terlihat jelas. Nah, caranya di sini teman-teman bisa pilih yang simbol warna ini, warna. Nah, setelah itu pilih yang simple fill. Nah, di sini ada stroke color. Nah, stroke color ini seperti nilai luarnya itulah, stroke. Stroke color ini. Nah, stroke color pilih ya sini transparent stroke. Nah, setelah itu pilih OK. Nah, maka nanti bakal hilang warnanya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Nah, sekarang karena ini kan warnanya masih kurang lah gitu. Misalkan kita kasih warna awan. Awan itu biasa, misalkan kita kasih warna awan grey. Nah, nah, terus badan air, kita kasih warna, misalkan, badan air warna biru ya. Badan air warna biru. Terus hutan itu biasa identik dengan warna hijau misalkan. Nah, misalnya ini hijau. Nah, lahan pertanian, kita kasih warna, misalkan lahan pertanian kuning gitu. Nah, lahan terbangun, ini saya kasih warna merah gitu misalnya. Nah, warna merah, lahan terbuka, mungkin saya kasih warna ya, lahan terbuka seperti ini. Oke, padang rumput, saya kasih warna hijau, tapi ya sangat yang cerah ya. Oke,
Nah, terus rawa-rawa di sini misalkan rawa-rawa misalkan warna apa ya? Merah. Nah, nah sekarang kita mau layouting nih teman-teman. Nah, misalkan kalau emang teman-teman mau nambahkan jaringan jalan, batas administrasi, tinggal ditambahkan saja. Kan teman-teman punya datanya. Nah, tinggal ditambahin aja datanya. Misalkan datanya, data mana ya? Data. Oke. Nah, kurang tinggal dimasukin aja lah, teman-teman. Nah, selanjutnya, misalkan, nah ini kan, nah yang banyak yang tanya kemarin kan, kenapa eh, bisa backgroundnya warna hitam gitu? Nah, saya pakai base map. Nah, base mapnya itu, nah sebelumnya kemarin saya sudah share linknya untuk base map itu sendiri. Nah, di sini biasa saya pakai, misalkan mau pakai yang apa ya? Yang green, ya. Itu apa ya? Base map, yang coba yang ini. Bentar, mana ya? Hmm, map, oke, ini nah. Nah, misalkan mau pakai yang ini. Nah, ini pakai ada labelnya. Label berarti atas. Bisa hapus. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, nah, sekarang kita mau layout nih misalkan. Nah, untuk layouting di Kikis itu, di sini kita bisa melakukan di sini. Ada namanya layer. Oke, oke. Mana ya? Di benar. Di ya. Oke, di project teman-teman bisa melakukan new frame layout. Nggak di sini juga bisa. New frame layout. Nah, setelah itu di sini bisa dikasih nama lah gitu. Misalkan ini adalah peta apa dan sebagainya bisa opsional sebenarnya. Nah, kalau udah klik OK. Nah, di sini bakal keluar layer baru gitu. Nah, kalau di QGIS itu layernya dibeda-bedakan. Kalau di ArcGIS kan biasa dia di satu layer, biasa di ArcGIS seperti itu. Tapi kalau di QGIS dia berbeda layer. Nah, sama kayak ini. Nah, ini layernya berbeda. Nah, untuk misalkan kita mau buat kertas, kita mau ubah ukuran kertasnya. Misalkan kita mau buat peta dengan ukuran kertas A3. Kita bisa klik di sini, klik kanan, terus fake properties. Nah, di sini ada muncul kategori fake size. Ini kan size-nya di sini ada banyak. Misal kita mau buat versi A3, nah, maka otomatis datanya berubah gitu. Kalau udah klik OK. Nah, 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 selanjutnya kita mau eh, nah, sebenarnya untuk layout peta itu sangat ya sangat kalau mau misal teman-teman mau sangat rapi gitu, teman-teman butuh teliti juga sih teman dalam layoutnya. Misalkan di sini saya mau menambahkan data petanya terlebih dahulu. Atau enggak kita mau buat data ini dulu, misalkan data pembatas. Misalkan di sini saya pakai rectangle. Nah, biasa seperti ini.
Nah, di sini ya. Nah, ini nanti untuk petanya. Nah, nah selanjutnya mungkin kita bisa tambahkan lagi untuk garis pinggir untuk legendanya misalkan. Nah, teman-teman bisa pakai yang rest di sini ada rectangle, ada triangle dan sebagainya. Teman-teman bisa manfaatkan ini misalkan sama kasih ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di sini adalah data-data informasinya. Nah, di sini juga misalnya teman-teman mau ganti warnanya juga bisa. Di sini ada, nah di sini ada item properties. Nah, ada nama, ada size-nya berapa di sini. Ada warna juga kayaknya ada di sini. Kita stempel. Mana ya? Warna. Mungkin tas. Oke, mungkin ntar aja. Nah, selanjutnya misalkan kita mau menambahkan data layer petanya. Nah, karena ini datanya dipisah kan. Nah, sekarang kita mau menambahkan data layer petanya. Nah, teman-teman bisa pilih yang ini. Oh, mana ya? Di sini, di sini bisa di add item juga bisa. Misalkan di sini add map. Nah, teman-teman tinggal posisikan saja, misalkan petanya di dalam garis garis ini. Nah, nanti otomatis. Nah, perlu diketahui misalkan untuk kalau base map itu, misalkan teman-teman mau pakai base map, nah itu datanya harus online gitu teman-teman. Kalau teman-teman nggak koneksi dengan internet, maka datanya itu eh, base mapnya nggak bisa dipakai gitu. Makanya harus ada koneksi internet lah. Nah, di sini berarti petanya sudah muncul. Nah, di sini ada teman-teman bisa lihat kalau mau klik kanan misalkan item properties. Nah, di sini ada skala. Nah, skala, nah, teman-teman bisa sesuaiin skalanya berapa. Misalkan saya pakai skala berapa ya? Misalkan 30.000. Ah, terlalu. Nah, gini nih. Nah, teman-teman juga di sini bisa atur posisinya pakai ini tanda tangan. Tuh. Ter- Nah, setelah itu misalkan ini.
Nah, selanjutnya misalkan kita mau tambahkan judul lah, kan. Nah, teman-teman bisa tambahin aja judul-judulnya di sini. Nah, di sini ada untuk menambahkan judul, teman-teman bisa add label, misalkan label di sini, misalkan judulnya ini adalah bisa kita edit di sini, peta tutupan lahan tahun 2017, Kabupaten Lombok Timur. Nah, sini juga bisa dilihat, ini ada fontnya, misalkan teman-teman mau edit ukuran fontnya berapa dan sebagainya. Bahkan di sini ada apa namanya, jenis fontnya, misalnya mau pakai yang mana. Nah, tinggal dipilih saja. Mungkin ini bisa dibesarin, mungkin pakai yang 12 lah. Nah, sini terus properties, nah ya, ya. Vertikal, mana ya? Ya, garis tengah, upper, inner, lower. Nah ya, cek, cek. Oke, mungkin nanti saya cari. Nah, misalkan habis ini teman-teman mau tambahkan skala, misalkan habis habis judul, misalkan tambahin skala, skala, kan ini skala bar, misalkan skala bar di sini. Nah, ini teman-teman bisa atur juga satuan skalanya apa. Nah, biasa kilometer, meter juga bisa. Misalkan meter, kilometer bisa diatur. Nah, terus misalkan kita mau menambahkan arah mata angin. Nah, di sini bisa kita gambar misalnya arah mata angin. Nah, di sini juga ada berbagai macam arah mata angin. Nah, misalkan di sini teman-teman bisa klik kanan, oh, item properties. Nah, di sini di bawah ada banyak sekali, misalkan lambang. Nah, di sini di arrow. Nah, teman-teman bisa pilih saja, misalkan mau pakai yang mana. Misalkan saya mau pakai yang ini. Nah, dia bakal berubah ya. Nah, misalkan pakai yang ini. Nah, nah, kan terus kita mau tambahkan apa nih? Kalau habis itu apa ya, deh, Pak? Kalau kan tambah legenda. Kalau legenda tinggal ditambahin aja di bawah gitu. Misal legenda di sini. Nah, dia bakal otomatis. Nah, misalkan di sini kan ada nama base mapnya nih. Nah, teman-teman bisa ubah. Nah, di sini kita mau hilangin data base mapnya. Nah, tinggal di sini pilih, terus nah, sini auto update-nya kita kita centang. Nanti selanjutnya
kita pilih minus, ya tanda min. Nah, berarti hilang gitu. Nah, terus kita mau ganti misalkan nih data tutupan lahannya. Tutupan lahan spasi lahan kan kurang estetik kelihatannya. Teman-teman bisa ganti di sini. Nah, di sini teman-teman bisa ganti. Kan kita mau hilangin spasinya, gitu. Nah, ini adalah data tutupan lahan. Nah, oh ini data tutupan lahan 2023 ya. Dengan ini 2023. Nah, habis itu misalkan apa lagi ya? Kalau peta. Terus kita mau menambahkan misalkan insert peta ya. Kita mau tambahkan misal biar kayak mana ya? Nggak what? Misalkan sesaru. Ada ya. Nah, misalkan kita mau nambahin seperti ini juga bisa. Nah, teman-teman tinggal di kreatifin aja lah. Nah, gimana cara menambahkan keterangan seperti ini misalkan? Ada diagram lokasi biar ada seperti ini. Nah, caranya kita kembali ke sini. Nah, caranya teman-teman harus, nah ini kan layer layer map utamanya masih aktif kan? Nah, di sini harus dicentang, di sini harus di lock dulu layernya. Nah, di sini ada di item properties harus di lock dulu. Lock style, nah ini harus di lock. Kalau di lock berarti datanya data asli yang ini dia nggak akan berubah gitu. Nah, setelah di lock, teman-teman kembali lagi ke peta yang utama gitu, peta yang ini. Nah, teman-teman tinggal misalkan kita hilangin nih data tutupan lahannya. Nah, setelah hilang, otomatis nanti di layout dia tidak akan hilang juga karena sudah di lock gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya misalkan kita mau tambahin nih datanya, database-nya di atas gitu. Nah, terus kita mau tambahin add map. Nah, tambahin add map lagi misalkan di sini semua tambahin untuk data insertnya. Fungsi dari data insert itu adalah untuk mengetahui lokasi yang ada di peta gitu. Karena biasa kan misalkan kita mau buat peta desa nih. Kalau peta desa kan karena skalanya besar itu mungkin orang luar misalnya yang membaca peta kita nggak tahu loh, oh ini desa apa sih gitu. Nah setelah dia melihat insert peta, misalkan di insert peta kita di Pulau Lombok gitu, oh mereka langsung tahu, oh berarti ini yang di peta adalah eh, desa yang ada di Pulau Lombok gitu. Nah itu fungsi dari insert peta. Nah gimana selanjutnya misalkan kita mau menambahkan apa ya? Namanya warna grid. Nah, di overview, nah di sini fungsi dari misalkan kita mau nambahin layer merah seperti ini. Nah, fungsi yang ini misalkan peta yang dipetakan berada di daerah ini, warna merah kan. Nah, berarti daerah peta yang ini berarti yang pada insert itu wilayahnya di warna merah ini saja. Nah, di sini caranya, nah teman-teman langsung klik yang insert yang ini, lalu pilih yang namanya overview. Nah, setelah itu tinggal ditambah. Nah, di overview ini bisa kita lihat map frame 1. Nah, berarti yang kita petakan ini adalah yang warna merah gitu. Nah, ini ada stylenya bisa diubah. Misalkan warnanya yang ini saya kasih fill, tapi gridnya saya kasih putih.
Bentar. Ini filenya. Ini fill. Oh ya. Fillnya kita pakai transparan. Stroke ya. Bentar. Transparan. Mana ya? Stroke. Oh ya. Nah, misalkan ini warna stroke-nya kita ganti warna merah gitu. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini tinggal ditambah-tambahin aja sih, teman. Mau informasinya seperti apa gitu. Kan di sini mau tambahin, ini kan tinggal tambahin teks saja nih. Misal proyeksinya. Nah, ini proyeksi, misalkan peta yang kalian buat itu proyeksinya apa gitu. Nah, proyeksinya kemarin ada dua kan. Ada namanya geografis sama sama proyeksi UTM gitu. Misalkan teman-teman buat petanya proyeksi UTM gitu. Nah, teman-teman tinggal tambahin aja informasinya. Tinggal tambahin teks gitu. Nah, tinggal tambahin teks. Misalkan di sini ada add label. Nah, di sini misalkan tinggal tambahin. Nah, di sini adalah proyeksi. Proyeksi dengan WGS 84 UTM misal UTM zone 50S misal. Nah, kurang lebih sudah dan sebagainya. Teman-teman bisa tambahkan saja. Nah, di sini juga misalkan di label kita mau tambahin title. Nah, title ini adalah seperti subnya. Misalkan di sini adalah titelnya legenda. Nah, jadi ini adalah legenda, tutupan lahan dan sebagainya. Nah, biasa kalau di bawah ini misalkan teman-teman mau tambahin apa lagi ya? Misalkan teman-teman mau tambahin sumber petanya dari mana dan sebagainya. Nah, biasa di sini sumber peta kan. Nah, ini harus harus ada gitu kan. Kalau sumber peta itu biasa, nah harus dicantumkan setiap kita membuat peta ya. Jadi biar orang lihat, oh berarti data ini sumber petanya dari mana dan sebagainya. Misalkan kita mau sumber petanya dari kita pakai data dari BIG gitu. Nah, tinggal dicantumin aja sumber datanya dari BIG gitu. Berarti kalau dari BIG misalkan Ina Geoportal gitu. Nah, misalkan sumber datanya juga pakai dari misalkan ini kasih satu ya. Satu dari Inage Portal, dua kita pakai Ki- Esri Land Cover gitu. Esri Land Cover Sentinel 2. Nah, misal ya. Nah, tergantung nanti teman-teman data yang digunakan itu sumbernya dari mana aja sih gitu. Nah, terus di sini misalkan teman-teman mau buat misalkan tanda di atas gitu. Misalkan mau cantumin logo gitu, bisa juga. Misalkan di sini add picture. Nah, teman-teman tinggal pilih misalkan di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan apa properties. Di sini pilih yang ini. Nah, teman-teman tinggal pilih aja logo misalkan mungkin teman-teman punya logo misalkan logo uh, ilmu tanah dan atau enggak logo unit yang lainnya gitu. Teman-teman bisa tambahkan.